Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Putra Laut Kidul. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menanam kangkung dengan konsep hidroponik. Namun kali ini tidak menggunakan pipa paralon karena harganya sangat mahal. Tapi kita sekarang akan menggunakan bahan-bahan alat-alat yang sangat sederhana yang mudah kita dapatkan dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan menggunakan styrofoam, gitu ya. Jadi kita menanam kangkung dengan konsep hidroponik dengan alat styrofoam. Harganya ini murah, per satu piece-nya itu Rp500. Bisa teman-teman dapatkan di pasar ataupun di toko kue biasanya ada. Selanjutnya ini sebagai potnya saya menggunakan cup untuk minuman ya, biasanya untuk bikin kopi. Ini cup murah sekali, ini 10.000 dapat 50 piece tergantung tokonya ya, murah sekali, bisa teman-teman dapatkan di toko kue juga. Ini alat-alat yang kita gunakan. Kemudian ini ada gelas sama pulpen, ini untuk melubangi saja, fungsinya untuk melubangi yang bagian bawah yang kita gunakan untuk membuat lingkaran, maksud saya ini untuk membuat lingkaran. Kemudian kita akan dilubangi nanti dengan menggunakan solder. Ini yang murah, yang gagangnya kayu cuma 15.000, ada di toko listrik atau di toko bangunan. Ini untuk melubangi nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya solder, jauh ke tempat pembeliannya, teman-teman bisa menggunakan cutter untuk melubanginya atau menggunakan kawat ya, dibuat sebuah lingkaran di ini ya, di gelas ini dibuat sebuah lingkaran kawatnya, kemudian dipanaskan ke kompor bisa juga gitu ya. Tapi kalau biar lebih simpel bisa pakai solder. Kemudian selanjutnya yaitu benih kangkungnya itu sendiri ya, benih kangkungnya. Kemudian bahan lain tidak ada di tempat ini karena ini ada di rumah. Bahan lain yang digunakan yaitu sekam bakar, kemudian kokopit dan tanah lembang. Kalau misalnya tidak ada kokopit, cukup dengan sekam bakar diaduk dengan tanah lembang. Kalau misalnya tempat kalian tidak ada tanah lembang, sekam bakar dengan tanah biasa pun itu juga bisa, atau kokopit dengan sekam bakar juga bisa. Kalau memang sama sekali tidak ada, pakai sekam bakar sekalipun itu juga sudah bisa dijadikan untuk media tanamnya. Baik, langsung saja ya, kita akan praktek tahapannya seperti apa. Pertama kita akan melubangi styrofoamnya. Kita bikin 4 lubang di masing-masing sudut. Jadi satu styrofoam bisa untuk 4 pot. Untuk melubanginya kita menggunakan untuk melingkarinya kita akan menggunakan gelas. Teman-teman bisa dari luar seperti ini, 1, 2, 3, 4, atau bisa dari dalam, ininya dibuka. Jadi yang dilubanginya itu yang bagian atas ya, bukan yang bawah, yang bagian tutupnya yang akan dilubanginya nanti. Nah, kalau saya ini melingkarinya dari bagian dalamnya sini. Dari luar juga bisa, tapi kalau saya memilih dari dalam karena lebih mudah untuk penyimpanan gelasnya itu tidak oleng, tidak jatuh. Ini ada 3 yang sudah saya lingkari ya. Ini contoh, saya kasih satu lagi di sudut sebelah sini. Jadi kita bisa membuat 4 lingkaran di dalam satu styrofoam. Yang digunakan ini gelasnya gelas yang bawahnya ya, bukan yang tutup atas. Kalau tutup atas nanti terlalu kebesaran lingkarannya. Jadi gunakan gelas yang bagian bawahnya, dibuat sebuah lingkaran. Seperti ini. Sekali lagi, boleh dari dalam, boleh dari luar, sama saja silahkan. Kalau saya milih dari dalam. Ini bagian tutupnya ya, bukan bagian utamanya, ini bagian tutupnya nanti seperti ini. Setelah dilingkari teman-teman, baru kita solder untuk melubanginya. Kalau tidak ada solder, teman-teman bisa menggunakan pisau cutter. Bagusnya pisau cutter yang kecil ya.
Kalau misalnya pisau cutter tidak ada, bisa juga menggunakan kawat dibentuk sebuah lingkaran. Tapi ini solder lebih memudahkan. Harganya cuma 15.000 untuk soldernya. Ini ya, sudah saya lubangi. Seperti ini sampai 4 ya. Selanjutnya baru ini cup minuman ini yang plastik, kita lubangin juga. Berapa banyak melubanginya disesuaikan saja. Kalau saya di tengahnya satu di sini, jadi di bagian paling bawahnya itu ada 5 lubang. Fungsi lubang di sini yaitu supaya ketika kita nyiram tanaman ini nanti tidak terjadi pembusukan karena airnya langsung keluar. Sebelah sini juga bisa ditambahkan, jaraknya bisa disesuaikan saja, jumlah lubangnya juga bisa disesuaikan. Yang penting di sini ada sirkulasi. Pertama untuk jalur keluar air, kedua jalur masuk air juga karena nanti diisi air styrofoamnya. Kemudian fungsi selanjutnya itu tempat keluarnya akar, karena nanti ketika tumbuh akarnya itu akan mencari celah ya, nanti bisa lewat lubang-lubang sini. Seperti ini ya, dikasih bolong-bolong, dilubangi. Oke, ini ada yang sudah jadi teman-teman, ada yang sudah jadi ya. Ini seperti ini, satu styrofoam muat 4 pot terbuat dari cup plastik ya. Sangat sederhana sekali, sangat murah sekali teman-teman. Oke, untuk persiapan ini sudah cukup. Kemudian selanjutnya kita menggunakan bibit kangkungnya ya, kita akan rendam selama 12 jam. Selanjutnya kita siapkan mangkok, kemudian diisi air secukupnya. Yang penting bisa merendam biji kangkungnya. Untuk biji kangkungnya teman-teman juga bisa dapatkan di online shop, banyak sekali ya. Di deskripsi juga nanti saya kasih link untuk mencari atau membeli bibit kangkungnya, kemudian kokopit, kemudian sekam bakar, kemudian tanah lembang. Nanti saya kasih linknya ya kalau teman-teman mau beli untuk memudahkan. Nah teman-teman, si bibitnya ini kita rendam selama 12 jam gitu ya. Kalau misalkan ini kan saya liputnya ini isya ya, nanti jadi besok pagi setelah jam 6 ini sudah bisa diangkat. Jadi ini bisa dibiarkan selama 12 jam. Kemudian di sini ada beberapa biji kangkung yang terapung mengambang. Nah ini kalau dijadikan bibit ini jelek, jadi kita buang saja nanti. Ada yang mengapung di sini ya, mengambang ini sudah jelek, jadi tidak bisa digunakan, jelek kalau mau dipaksakan juga. Ya seperti ini ya, direndam selama 12 jam. Nah kemudian setelah 12 jam nanti kita ditiriskan dulu ya, pakai kain tebal selama 8 jam atau 12 jam juga lebih bagus setelah direndam 12 jam. Oke teman-teman, ini biji kangkung yang sudah saya rendam selama 1 malam sekitar 12 jam. Jadi sudah banyak bijinya yang pecah. Selanjutnya kita akan simpan dulu di bahan kain tebal selama 8 jam supaya proses pertumbuhannya itu lebih cepat.
Jadi si butiran ini kan sudah mulai berkembang, sudah mulai pecah. Nah, ketika ketika disimpan di kain tebal seperti ini, dibiarkan selama kurang lebih 8 jam, atau nanti isya saya cek lagi, ini akan lebih mempercepat pecahnya biji kangkung ini atau benih kangkung ini. Ini dibiarkan saja seperti ini, bisa ditambah air sedikitnya, secukupnya sedikit. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuka benih kangkung yang sudah disimpan di kain kurang lebih 8 jam, bahkan saya 1 malam diputar setelah sebelumnya direndam di air selama 12 jam. Saya ini ada di halaman rumah teman-teman. Ini banyak bunga-bunga ini di pekarangan rumah saya. Sekarang kita akan buka. Jadi ini sudah pada keluar ya, dari bijinya sudah mulai pada keluar. Nah, sekarang saya akan mencampurkan sekam bakar, kokopit, dan tanah lembang, diaduk rata jadi satu. Kalau misalkan teman-teman tidak punya tanah lembang, bisa menggunakan tanah biasa di tempat kalian, itu juga bisa. Sekam bakar banyak ya, kalau sekam bakar di online juga banyak sekali. Kemudian ini kokopit teman-teman, ini bagus sekali untuk media tanam. Ini juga bisa menyimpan air di potnya nanti. Kalau misalkan tempat kalian tidak ada kokopit, cukup dengan sekam bakar dan tanah lembang atau tanah biasa itu cukup, jika memang di tempat teman-teman itu tidak ada kokopit ya. Kokopit ini terbuat dari ampas kelapa, cangkang kelapa, kemudian digiling pakai mesin. Oke, sekarang akan kita aduk. Ini sekam bakar, kemudian tanah lembang dan kokopit, diaduk hingga merata ya. Sekali lagi, jika memang teman nggak punya kokopit, tapi banyak sih di online teman-teman, di online Shopee, saya sebutin aja ya, Shopee, Lazada, di Bukalapak, Tokopedia itu banyak, atau di Facebook juga banyak yang jualan untuk sekam bakar, kokopit, dan tanah lembang. Jika memang mau pakai tanah biasa, teman-teman di luar Bandung misalnya kan nggak ada tanah lembang, itu bisa pakai tanah biasa campur dengan sekam bakar. Sekam bakar itu bekas penggilingan padi. Setelah diaduk, baru kita siapkan styrofoam yang udah dilubangi, kemudian ini pot terbuat dari ini gelas plastik ya, dimasukkan saja seperti ini. Dimasukkan. Jadi satu styrofoam bisa untuk pot plastik, gelas plastik. Caranya sangat mudah sekali, tinggal gini aja teman-teman.
Kalau sudah begini, baru tambahkan biji kangkung. Ini kangkung yang sudah direndam selama seharian, kemudian disimpan di kain selama semalam juga, akhirnya tumbuh ya. Ini setiap satu potnya itu teman-teman bisa masukkan 10 biji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuh 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah dimasukkan biji, jangan lupa untuk ditimbun tipis-tipis saja teman-teman, timbun tipis saja, timbun tipis. Oke, setelah begini, setelah selesai kita semprot ya. Bagusnya teman-teman punya yang kayak gini ya, bagusnya punya yang kayak gini. Ini biasa buat burung, buat mandiin burung, bisa teman-teman beli di toko burung atau di pasar seperti ini. Nah, ini cara seperti ini teman-teman bisa dilakukan selama 3 hari ke depan, mulai hari ini kemudian sampai 3 sampai 4 hari ke depan, terus seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah lewat dari 4 hari ya teman-teman, baru ini tutupnya dibuka. Kalau sudah dari 4 hari ya, tutupnya dibuka, kemudian nah dalamnya ini boleh diisi air secukupnya, boleh diisi air secukupnya. Yang penting nih, si pot bagian bawahnya itu terkena air, jadi kita gak usah sering nyiram karena di bawah sudah ada air, dan makanya tadi dikasih kokopit supaya airnya itu tersimpan di sini di pot, airnya tersimpan di pot. Jadi menyimpan air si pot ini karena ada campuran sekam bakar dan kokopit. Itu fungsinya tadi pakai campuran teman-teman. Oke, nanti saya akan perlihatkan proses hasilnya ketika sudah siap panen. Oke, demikian teman-teman tutorial dari saya, pemilik akun Putra Laut Kidul. Semoga bisa memberikan yang banyak manfaat bagi teman-teman. Teruslah berkreasi gitu ya. Kalau misalkan belum berhasil, terus saja dicoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe.